Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan memulai video presentasi dari artikel mata kuliah transformasi digital sebelumnya, yakni peningkatan kualitas siswa melalui adaptasi transformasi digital dalam pendidikan sekolah menengah. Di sini saya akan membahas mengenai transformasi digital pada pendidikan menengah, khususnya pada adaptasi siswa dan juga peningkatan kualitas sumber daya siswa itu sendiri. Baik, di era digital seperti sekarang ini, pendidikan merupakan sektor yang paling penting dalam perkembangan kualitas sumber daya manusia. Terlebih lagi di Indonesia, pendidikan dituntut agar dapat memberikan bekal kepada peserta didik agar dapat bersaing baik di dunia kerja maupun di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Apalagi di era di mana transformasi digital sedang berkembang seperti sekarang ini. Oleh sebab itu, persiapan dan adaptasi dalam transformasi digital sangat diperlukan dan harus ada pada sektor pendidikan yang dalam tahap perkembangan sangat tinggi. Pada tahap ini, pendidikan di tingkat menengahlah yang paling sesuai untuk dipersiapkan agar dapat menghadapi era digitalisasi melalui transformasi digital guna meningkatkan daya saing dan juga kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Lalu, seperti apa peningkatan kualitas siswa melalui adaptasi transformasi digital dalam pendidikan sekolah menengah? Mari kita bahas. Baik, pertama mari kita bahas alasan kenapa penerapan transformasi digital di pendidikan tingkat menengah dinilai efektif. Ada beberapa alasan. Pertama, kemampuan adaptasi siswa. Nah, pada pendidikan tingkat menengah ini, di mana peserta didik merupakan remaja, disinyalir kemampuan adaptasi siswa itu lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang yang lainnya. Alasan yang kedua itu hampir sama, yakni kemampuan resiliensi siswa, di mana kemampuan resiliensi ini berkembang di usia-usia remaja dan juga pada pendidikan tingkat menengah. Ketiga, yakni membentuk kebiasaan dan kompetensi siswa. Apabila transformasi digital ini efektif dilaksanakan, maka diharapkan secara kontinu dan lambat laun akan membentuk kebiasaan yang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga membangun kompetensi siswa dalam bidang-bidang tersebut. Keempat, yakni update perkembangan iptek atau mengikuti tren. Nah, kecenderungan bagi remaja, khususnya pada peserta didik di tingkat menengah ini, mereka selalu mengikuti update ataupun perkembangan teknologi yang ada dan mengikuti daripada tren yang berlaku. Nah, kemudian alasan yang terakhir, yakni jiwa muda yang selalu berkembang. Pada usia-usia di tingkat menengah ini, psikologis dan juga siswa daripada peserta didik itu sedang berkembang, sehingga sangat bagus apabila kita bisa menerapkan transformasi digital ini secara efektif. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan adaptasi transformasi digital bagi siswa ini agar nantinya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang? Pertama, kita bisa melakukan revitalisasi dalam sistem pendidikan, baik itu secara kurikulum, bahan ajar, evaluasi pendidikan, dan juga lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan satuan pendidikan, yakni di sini kita berbicara terkait sekolah, ruang belajar, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada di elemen peserta didik. Nah, dalam pemberian ini kita bisa melakukan dengan pengembangan minat bakat dan juga dari pemberian stimulus-stimulus lainnya seperti beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita bisa mengupgrade di bagian tenaga pendidik, di mana kita memperhatikan daripada kualitas guru ataupun tenaga pengajar dan juga bagaimana kesejahteraannya. Seperti yang kita ketahui, faktor-faktor ini berpengaruh terhadap bagaimana ekosistem pendidikan nantinya berjalan dan sehingga transformasi digital itu benar-benar efektif dapat dilakukan. Nah, terlebih di masa pandemi seperti ini, digitalisasi pendidikan itu mau tidak mau harus diterapkan oleh setiap jenjang yang ada. Hal ini sebenarnya mampu membuat transformasi pada pendidikan kita lebih cepat pada aspek digital karena situasi yang memaksa kita untuk beradaptasi. Hal ini harus disikapi dengan bijak oleh seluruh elemen yang ada, terlebih pada pendidikan menengah agar peserta didik mampu beradaptasi secara optimal, dan harapannya
Hasil didikan inilah yang akan menjadi kunci dari perkembangan bangsa dengan diiringi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni di era digital. Nah, simpulan dari presentasi hari ini yakni tantangan di era digitalisasi sekarang ini sangat banyak, terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan disinyalir dapat menjadi kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki kompetensi dan daya saing untuk menghadapi era revolusi 4.0. Peningkatan pendidikan, terutama pada jenjang menengah, dapat menjadi awal yang baik karena ekosistem pendidikan pada tingkat menengah ini dinilai paling efektif untuk menerapkan transformasi digital karena memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan juga resiliensi yang lebih optimal terhadap perkembangan zaman yang lebih modern. Peningkatan kualitas ini perlu diiringi dengan peningkatan manajemen pendidikan yang lebih baik juga dengan memperhatikan berbagai faktor seperti implementasi kurikulum, sarana dan prasarana, kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik, dan lain sebagainya. Semua demi tercapainya peningkatan kualitas siswa sebagai aset sumber daya manusia yang unggul dan membanggakan bagi bangsa ini di masa yang akan datang. Sekian video presentasi dari saya mengenai peningkatan kualitas siswa melalui adaptasi transformasi digital dalam pendidikan sekolah menengah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.